Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sunarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Penyidik Polda Metro Jaya menyita ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo yang diklaim itu katanya ijazah asli. Penyitaan terjadi setelah Joko Widodo menjalani pemeriksaan sebagai pelapor selama 3 jam di markas Polres Surakarta. Sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa dia itu ketika dia tiba untuk menjalani pemeriksaan dia menyerahkan ijazah miliknya itu sejak dari SD, SMP, SMPP dan Fakultas Kehutanan UGM yang semua dia klaim asli katanya begitu itu versinya dari Joko Widodo ya. Tapi masalahnya kan kita sudah tahu pakem baku dari Joko Widodo kalau dia bilang sen kanan itu berarti dia belok kiri. Itu kan yang persepsi yang muncul di publik gitu. Sesungguhnya penyerahan dan kemudian diikuti penyitaan ijazah milik Joko Widodo itu sesuai juga dengan desakan dari Roy Suryo dan kawan-kawan, juga para pengacaranya yang mereka ini kan sekarang telah menjadi tersangka dalam kasus tadi itu kasus dia berseteru dengan Jokowi ya. Namun ini ada satu tambahan tuntutan dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka juga mendesak agar dalam kasus laporan Jokowi dan 4 pelapor lainnya itu Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus lagi. Ini sama seperti yang terjadi di Bareskrim Mabes Polri dalam kasus pengaduan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Mabes Polri. Di Mabes Polri itu yang melaporkan adalah tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana. Pertanyaan sekarang ini mengapa kok justru penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan penyitaan ijazah Joko Widodo, sementara Bareskrim Mabes Polri malah tidak. Ya kan kita ingat banget ini. Kasusnya jelas berbeda. Kasus ini adalah pencemaran nama baik yang di Polda Metro Jaya ini fitnah. Sementara kasus yang di Bareskrim itu justru itu betul-betul ya pokok perkaranya itu adalah soal ijazah palsu, tapi justru malah yang menyita itu eh, Polda Metro Jaya bukan Bareskrim. Ini kita mesti mulai mulai waspada nih. Kita mesti mulai mencium-cium, mesti mulai hitung sana hitung sini apa sesungguhnya yang sedang disiapkan nih. Skenario apa nih? Drama Korea baru apa lagi yang sedang disiapkan oleh Joko Widodo dan pengacaranya dan tentu dalam hal ini juga para penyidik atau aparat penegak hukum. Jokowi itu melalui adik iparnya, adiknya Ibu Iriana itu kan sempat menyerahkan ijazahnya ke Bareskrim Mabes Polri. Dan ajaibnya ketika dia diperiksa dia itu maksud saya adalah Joko Widodo diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, pulang-pulangnya dia sudah menenteng kembali ijazahnya. Padahal kasusnya waktu itu belum belum jelas ya. Belum ada gelar perkara, belum ada pengumuman tentang hasil gelar perkara, apalagi penetapan hakim. Mestinya untuk kasus-kasus semacam itu ya barang-barang bukti semacam itu disita dan nanti kalau kemudian bergulir ke pengadilan yang akan menentukan apakah itu barang itu diserahkan kembali kepada pelapor, kepada terdakwa dan sebagainya itu majelis hakim yang memutuskan. Tapi kita kemudian kan tahu bagaimana ujungnya kasus ini di Bareskrim ya, kemudian dihentikan dan dinyatakan ijazah Jokowi asli. Jadi sebenarnya sinyal itu sudah terlihat ketika tiba-tiba kok aneh banget ijazahnya sudah ditenteng kembali. Tapi ngomong-ngomong apakah itu betul ijazah yang sempat diributkan atau tidak? Ya kita nggak tahu juga ya. Kan belakangan melalui sebuah jumpa pers ya, Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi Juandani Rarjopuro itu melalui jumpa persnya memastikan bahwa ijazah Jokowi itu asli berdasarkan hasil pemeriksaan Puslap 4 dengan membandingkannya dengan 3 ijazah milik teman-teman Jokowi yang selama ini selalu jadi bempernya Jokowi. Dan pada waktu itu Johandani kemudian menyebutnya itu identik. Ini yang banyak dipersoalkan, identik dengan ijazah yang mana? Kalau kemudian 3 ijazah itu juga palsu, ya berarti identik sama-sama dengan palsu dong. Ini yang waktu itu banyak disoal. Tapi kalau kita lihat timelinenya, kembali tadi itu ya, penyerahan ijazah yang diklaim oleh Jokowi itu oleh adik iparnya itu tanggal 9 Mei. Kemudian tanggal 20 Mei-nya Pak Jokowi diperiksa oleh Baris Krim Mabes Polri
Ya, hanya sebentar dan kemudian dia pulang-pulang sudah menenteng ijazahnya dan tanggal 22 kemudian Brigjen Johandani Rahardjopuro itu kan menggelar jumpa pers dan menyatakan ijazah Jokowi asli dan kemudian kasusnya itu dihentikan. Clear ya, ini soal kalau kasus ini adalah kasus ijazah, dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Mengapa kita perlu mempertanyakan soal ini dan mencermatinya? Tetap harus waspada gitu. Ada apa ini? Karena dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ari Sam Indradi menjelaskan ada 4 perkara kasus ijazah palsu Jokowi yang naik ke tahap penyidikan. Sebenarnya bukan kasus ijazah palsunya, kasus dugaan ijazah palsu. Perkara yang pertama berasal dari laporan yang didaftarkan sendiri oleh Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ini tanggal 30 April ya. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang berhubungan dengan tuduhan ijazah palsu. Jadi pokok perkaranya itu adalah dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsunya ya. Ijazah palsunya mereka ini menuduh Jokowi ijazahnya palsu dan itu kemudian dianggap itu pencemaran baik. Jadi asumsinya kan bahwa ijazahnya itu asli, tapi dituduh palsu karena itu pencemaran nama baik. Jadi pokok perkaranya adalah pencemaran nama baik dan fitnah, bukan soal ijazah palsunya. 3 perkara lainnya adalah perkara yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polres Metro Kota Bekasi. Ya, ada 2 yang lainnya itu dicabut dan kemudian yang 3 perkara ini juga menyoal dugaan penghasutan ijazah palsu Jokowi. Nah, 3 laporan itu bersama yang satu ini lagi laporan Jokowi, jadi total 4 itu juga naik ke penyidikan. Itu kata Ade Ari Sam Indradi. Itu hari Jumat tanggal 12 Juli 2025. Kalau mau kita tambahin timelinenya lagi, Jokowi yang lama menghilang ke liburan keluar kota sejak tanggal 26 Juni 2025 itu kemudian pada hari Sabtunya tanggal 13 Juli dia kembali ke Solo dan dia mengaku sehat walafiat. Ya, ini semacam kado kepulangannya Joko Widodo ya. Dia di atas angin, pulang liburan dia mengaku sehat, terus kemudian kasus laporan dia sudah naik ke penyidikan, sementara sebelumnya kasus dugaan di Barreskrim itu sudah dihentikan kasusnya. Tapi kan kemudian dilakukan gelar perkara khusus ini atau gelar perkara ulang yang kemudian dihadiri oleh semua pihak yang melaporkan. Itu beda dengan kasus gelar perkara sebelumnya. Jadi sekali lagi kasus yang di Polda Metro Jaya ini bukan soal bukan keaslian ijazah Jokowi, tapi justru soal fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mempersoalkan keaslian ijazahnya Jokowi. Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifa, kemudian Egy Sujana, Ketua TPUA, kemudian pengacara Kurniatri Royani, dan ada tambahan lagi. Kemudian ada 7 orang yang baru lagi termasuk mantan Ketua KPK Abraham Samad. Jadi semua dilaporkan dan ini kan sebenarnya kalau pencemaran nama baik itu kan ini kan mestinya kelah-delik ya yang berhak melaporkan itu ya Pak Jokowi gitu. Ngapain yang lain-lain termasuk relawan dan kemudian aja Pradi Bersatu dan sebagainya melaporkan dan menggunakan undang-undang ITE ya. Ini transaksi elektronik yang sebenarnya dari sisi di Mahkamah Agung itu sudah dibatalkan. Jadi tapi kasusnya terus berlanjut gitu ya. Jadi sekali lagi pokok perkaranya bukan ijazah palsu tapi fitnah dan pencemaran nama baik. Jokowi ketika melaporkan ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu 30 April 2025 itu hanya membawa sebuah map yang waktu itu dilipat-lipat atau diuntel-untel kalau orang Jawa menyebutnya. Dan itu dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ari Sam Indradi. Kepada media dia memastikan bahwa barang bukti yang dia bawa itu, yang Jokowi bawa itu adalah fotokopi ijazah. Itu nggak sekali dia ngomongnya, ditanya berulang-ulang dan dia menjawab setidaknya 3 kali menyatakan bahwa fotokopi ijazah. Jadi kalau fotokopi ya sekali lagi itu kasus di Polda Metro Jaya bukan soal keaslian ijazah Jokowi, tapi fitnah dan pencemaran nama baik. Ini penting saya ulang-ulang gitu ya karena supaya kita jangan jangan misleading, jangan bingung karena ini apa hubungannya begitu ketika soal ijazah asli di Barreskrim ijazahnya nggak disita tapi
kembalikan ke Joko Widodo sebelum ada penetapan kasusnya. Jangan ngomong jangan ngomong penetapan di persidangan. Pengumuman saja gelar perkara sebelum itu, sebelum gelar perkara dan kemudian sebelum jumpa pers. Jadi sudah diputuskan duluan lah. Jadi kelihatan sekali kalau itu baku atur dan Jokowi sudah tahu bahwa kasusnya itu akan dihentikan. Itu kita bisa menduga seperti itu gitu ya. Dan kemudian soal ini makin jelas duduk soalnya karena polisi kan mengaku telah melakukan gelar perkara dan kemudian pada tanggal 12 Juli sudah mengumumkan menaikkan status laporan dari Jokowi dan kroninya dan para ternak Mulyono, begitu para netizen menyebutnya, dari penyelidikan ke penyidikan dan sudah mengirim surat SPDP, surat perintah dimulainya penyelidikan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta dan ada 12 orang tersangka. Sementara, nah ini penting diperhatikan timelinenya, penyitaan ijazah yang baru dilakukan kemarin, hari Rabu tanggal 23 Juli 2023. Ya berarti kan tidak ada kaitannya dengan penyidikan kasus laporan Jokowi dan para ternaknya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena sudah tanggal 12 yang lalu sudah diumumkan bahwa statusnya naik menjadi penyidikan dan berarti menjadi tersangka. Nah, sementara tadi saya sudah jelaskan kalau di TPUA, di Barreskrim, timelinenya itu justru ijazahnya sudah diserahkan tanggal 20 Mei, sementara tanggal pengumuman penghentian itu tanggal 22 Mei. Gimana kita nggak sebut bahwa sebenarnya Jokowi sudah diberitahu ketika dia bertemu itu, Pak, nggak lanjut kasusnya Pak, monggo ijazahnya dibawa pulang saja. Kan gitu ya. Jadi setelah Pak Jokowi diperiksa pada tanggal 20 Mei, ya, kemudian 2 hari itu diumumkan oleh Juandani bahwa kasus itu pemeriksaan ijazah Jokowi itu penyelidikan kasus Jokowi yang asli itu dihentikan. Nah pertanyaannya kalau sekarang penyidik Polda Metro Jaya kemudian menyita ijazah Jokowi, sekali lagi walaupun itu juga yang diminta oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, dari sisi KUHAP, ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, apa urgensinya ya? Bukannya malah kita curiga nih. Nah, ada akal-akalan apa lagi yang tengah disiapkan? Sejak awal dengan melaporkan delik fitnah dan pencemaran kabar bohong, sangat jelas Jokowi itu menghindari untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ini dia pokoknya bolak-balik selalu dia menghindar meskipun dia selalu menyatakan bahwa dia akan menunjukkan itu hanya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Katanya begitu, dan siapa yang mendalilkan kata dia ya harus membuktikan. Itu kan selalu seperti itu yang dia digunakan oleh Jokowi dan juga pengacaranya. Tapi ketika berlangsung kasus di Pengadilan Negeri Surakarta, ini gugatan tipu UGM yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Taufik, itu kan pada waktu masuk proses mediasi kan tahap seperti ini seperti itu, karena ini gugatan gugatan bukan pidananya, tapi kemudian ini ada proses mediasi dan biasanya dalam proses mediasi itu diminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan kepada tim pengacara TPUA, dan barulah setelah kemudian mereka mungkin bisa memotretnya, kemudian juga mengkonsultasikannya dengan para ahli untuk digitalnya dan sebagainya, diketahui itu ijazahnya asli, prosesnya tidak berlanjut. Tapi ternyata Pak Jokowi memilih melalui pengacaranya, dia tidak menghadiri itu dan dia memilih untuk deadlock saja dan kasusnya berlanjut. Nah, setelah kasusnya berlanjut, ya artinya dia tidak harus menunjukkan ijazah aslinya. Hakim kemudian memutuskan bahwa hakim tidak punya kewenangan untuk mengadili kasus itu. Padahal kan dia selalu menyatakan hanya akan menunjukkan bila diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya sekarang kok tiba-tiba dengan sukarela dia menyerahkan ke penyidik Polda Metro Jaya, dan penyidik dengan sigapnya itu menyita ijazah Jokowi. Padahal ini kan kasusnya bukan kasus ijazah Jokowi, tapi juga pencemaran nama baik, sekali lagi ya. Jadi apa sesungguhnya ini yang skenario apa ini yang sesungguhnya terjadi di belakang layar ini? Apa sesungguhnya yang sedang dimainkan? Apakah ini sekedar untuk menghindari polemik dan juga tekanan publik yang semakin gencar agar Jokowi segera menunjukkan ijazahnya? Dengan kalau sudah disita polisi kan dia tidak bisa didesak lagi, kan saya sudah tidak pegang ijazahnya, sudah ada di tangan polisi gitu kan. Dan dengan cara seperti itu sekaligus Jokowi juga menunjukkan bahwa dia patuh secara hukum. Saya sudah serahkan kepada penegak hukum. Memang bukan kepada hakim, tapi kepada aparat kepolisian. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apa urgensinya? Karena kasus ini sekarang sudah naik ke tingkat penyidikan. Ya sudah ada tersangkanya gitu. Dasarnya apa dong kalau gitu ijazah asli dan palsunya itu misalnya begitu.
Karena logikanya seharusnya kan orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ya nggak bisa dijadikan tersangka sebelum ada kepastian soal ijazah itu asli atau palsu. Jadi kita mesti bertanya-tanya. Ini termasuk juga ini yang mempertanyakan ini adalah Damai Hari Lubis, sarjana hukum. Ini anggota TPU, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Dia mempertanyakan ini tidak sesuai dengan prosedur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam KUHAP gitu ya. Nah, tahu justru malah kemudian kita mencurigai ada apa, ada agenda apa di belakangnya. Lagi pula kalau soal keaslian ijazah Jokowi ini kan polisi, apalagi penyidik, tidak punya kompetensi dan hak untuk menyatakan asli tidaknya ijazah Joko Widodo. Yang berhak adalah pengadilan atau hakim. Dalam kasus di Barreskrim kan jelas kemudian dilakukan gelar perkara ulang yang disebut sebagai gelar perkara khusus. Masalahnya sekarang kalau polisi sudah menaikkan status dan menjadikan 12 orang tersangka, itu dasarnya apa ya? Dasarnya fitnah. Fitnah apa? Kalau kemudian ternyata, kan kita belum tahu ijazahnya palsu atau asli gitu ya. Kalau ternyata Pak Jokowi sudah sudah ditetapkan ijazahnya asli dan kemudian mereka masih terus mempersoalkan, ya itu bisa dianggap memfitnah atau memprovokasi gitu ya. Kan kalau ini belum ada, ya apa dasarnya? Yang jadi pegangan tuh apa soal keaslian ijazah Jokowi itu, kecuali klaim Joko Widodo dan pengacaranya? Oh ya, ada sebenarnya pengakuan dari Rektor UGM dan Dekan Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tapi kan soal ini juga kontroversi karena dari bukti-bukti yang dikumpulkan tuh banyak sekali keanehan-keanehan. Mulai dari ijazahnya, tahun pengeluaran ijazahnya, kemudian sampai kemudian skripsinya, dan kemudian juga ada 5 orang teman satu angkatan ya, ini kalau memang benar satu angkatan yang lulus tahun 85 itu sudah menyerahkan ijazah asli mereka dan tanda dokumen-dokumen lainnya yang jelas sangat berbeda sekali dengan ijazah dari Jokowi yang pernah diupload oleh kader PSI, Dian Sandi Utama, yang diakui keasliannya juga oleh Joko Widodo. Nah, ini yang jadi complicated ya, apalagi kemudian muncul pernyataan yang sangat lengkap, panjang lebar dari mantan Rektor UGM Profesor Sofyan Effendi yang sangat clear dan menjadikan kita dapat mosaik itu dari sisi apa, dari puzzle itu udah jadi mosaik tentang ijazah Jokowi yang disebutnya palsu dan kemudian ijazahnya itu skripsinya maksud saya itu mencontek pidato ilmiah dari Profesor Sunardi, mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, soal teknologi kayu. Tapi belakangan Pak Sofyan Effendi kan mencabut pernyataannya. Tapi bukan meralat ya, perlu dibedakan antara mencabut dan meralat, itu dua hal yang berbeda. Kalau mencabut ya dia udahlah, pernyataan yang dia sebelumnya dianggap tidak ada. Tapi kalau meralat, substansi persoalannya itu tidak benar, gitu ya. Nah, harusnya sesungguhnya soal ini ya, kalau tidak berkaitan dengan Jokowi yang sering dikenal sangat sering berbohong, masalahnya bisa segera tuntas. Tapi gimana caranya ya kita mempercayai orang seperti Joko Widodo ini, karena kalau lihat jejak digitalnya banyak sekali bertebaran omongan dia itu nggak pernah bisa dipercaya. Itu sen kiri belok kanan. Cobalah Anda coba dibuka media sosial tuh banyak sekali. Sekarang itu susah loh menghilangkan jejak digital karena ada bukti video, ada bukti teks dan sebagainya, itu semua bisa dikumpulkan dengan mudah oleh para netizen yang memang jagoan-jagoan itu ya. Nah, yang terbaru kemarin ketika diperiksa di Polda Metro Jaya, tapi pemeriksaannya berlangsung di Mapolres Surakarta, itu kan Jokowi itu benar-benar bikin saya geleng-geleng kepala karena dia tetap ngotot bahwa Insinyur Kasmujo itu betul adalah pembimbing akademisnya. Padahal Pak Kasmujo sendiri dia sudah menyatakan bahwa pada saat itu pangkatnya itu belum bisa memenuhi syarat, dia masih 3B, masih BSc pangkatnya waktu itu, dia belum insinyur dan dia tidak bisa menjadi pembimbing akademis apalagi kemudian pembimbing skripsi. Tapi Jokowi masih tetap ngotot bahwa ya Pak Kasmujo itu adalah Pak pembimbing akademisnya. Jadi kasus ini harus kita kawal sangat ketat ya, karena sangat jelas dari berbagai rangkaian peristiwa di kepolisian, mulai dari Barreskrim, Polda Metro Jaya, dan kemudian pemeriksaan Jokowi di Mapolres Surakarta. Joko Widodo ini benar-benar adalah warga negara istimewa yang sangat dilindungi oleh kekuasaan dan aparat penegak hukum ya. Bahkan kemarin dalam konten sebelumnya saya menyinggung nih, dia lebih istimewa dibandingkan mantan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dalam kasus dugaan korupsi. Kan pada waktu itu Pak Harto sempat diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta walaupun kasusnya tidak berlanjut dengan alasan
kesehatan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.